Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mengharu biru, ada yang ya macam-macam ya. Pasti hari ini mulai dari sejak tadi malam perjamuan terakhir. Silakan. Mungkin saya Bu Evo. Silakan Bu, silakan. Tadi saya ikut misa yang siang. Jadi pada saat pemberkatan yang sebelum penyembahan salib itu dan dari lagu-lagunya, sebelumnya ada ibadat sabdanya itu, saya pada saat mengikuti kisah sengsara Tuhan Yesus, itu sungguh-sungguh saya merasa ya selama ini Tuhan Yesus tuh sudah banyak menolong saya, tapi saya seringkali nggak sadar ya, nggak mau menyadari itu, dan lebih sering bersungut-sungut, masih sering berkeluh kesah, padahal setiap kali ada persoalan itu sebenarnya Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin saya gitu, selalu diberi jalan keluar yang waktunya tuh tepat dan caranya itu sudah dipersiapkan. Itu yang saya renungkan lagi, dan betapa Tuhan Yesus itu yang mau menderita padahal yang berdosa itu saya gitu, padahal saya yang nggak mengikuti perintah Allah, tapi Tuhan Yesus yang dikorbankan. Dan itu dari pada saat ibadat sabda, kemudian penyembahan salib juga, pada saat setiap kali berlutut itu ya yang terpikirkan oleh saya hanya terima kasih Tuhan Yesus dan mohon ampun selama ini saya tuh masih kurang berbuat baik gitu, sampai ke terima hosti itu juga saya merasa Tuhan Yesus benar-benar selalu mengampuni saya, nggak pernah menghakimi saya, nggak pernah menghukum saya gitu. Tuhan Yesus selalu kalau saya minta tolong, kalau saya mulai mengeluh, itu Tuhan Yesus selalu justru hadir gitu, justru selalu kayak ngemong saya gitu. Jadi itu perjalanan hidup saya, karena ya selama ini saya harus lebih banyak berjuang sendiri ya. Jadi sejak ayah saya nggak ada, ya saya harus berjuang sendiri. Jadi saya menghayatinya seperti itu. Tuhan Yesus memberikan pertolongan melalui sesama saya, melalui apa saja yang sudah Dia berikan selama ini. Itu aja Bu Evo, terima kasih Bu Evo dan teman-teman. Terima kasih Ibu Dion ya. Pasti ada yang berbeda ya. Apalagi ini tahun pertama kita boleh hadir. Hanya ada beberapa gereja yang belum boleh ya penyembahan salib ya. Ada yang ditempelkan, ada yang mungkin memegang ya. Tetapi kalau teman-teman, tapi mungkin ada yang mau berbagi yang lainnya, silakan. Apa yang berbeda teman-teman rasakan? Ya, mungkin Bu Evo. Ya, silakan.
Ya, selamat malam. Mungkin saya sedikit sharing. Jadi tadi pada waktu mengikuti misa, pas sebelum penyembahan salib, saya juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah menjaga, membimbing saya untuk menjalankan ibadah puasa penuh ini, terutama menjaga kondisi lambung saya. Sehingga saya merasa bahwa tinggal 1 hari lagi, Sabtu Haleluya, dan pada Minggu baru saya bisa makan kembali normal seperti biasa. Jadi pada saat saya mengingat seperti itu, dengan sendirinya saya merasa seperti sedih, sehingga saya juga sempat menangis mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya memohon rahmat, pengampunan, pertobatan untuk dosa saya, dosa suami, dan dosa semua umat manusia. Itu yang sedikit membuat saya merasa sedih dan tetap memohon supaya Tuhan tetap membimbing hidup saya ke depannya. Karena terus terang WFO sebelum saya bergabung di grup devosan ini, memang saya mengalami berbagai macam pencobaan yang begitu berat. Tetapi setelah saya bergabung ini, rasanya semua beban yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi ini menjadi ringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan. Terima kasih Bu Linda, luar biasa. Hari ini luar biasa ya. Dan kalau kita lihat ya, dari beberapa gereja, mereka bikin tablo, mencoba ya, mengingat kembali. Sungguh luar biasa. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Kalau teman-teman, saya tidak tahu berapa dari teman-teman yang hadir ini yang bisa mencium salib. Tadi saya mencium salib, Bu. Bisa ya? Bisa ya? Iya. Laurentius bisa. Oke. Mungkin ya, saya mau lihat berapa. Kalau yang tidak bisa mencium salib, ada yang menyentuh, Ibu Sofili yang menyentuh. Yang lain? Saya di Odelia diwakili dengan Romo. Jadi belum bisa ya? Ya. Belum bisa. Ya, kalau belum bisa tadi diajarkan juga ya. Kalau belum bisa, apalagi yang bisa hanya seperti saya tidak ke gereja, tetapi saya ikut online ya. Tetapi kemudian saya menerima hosti diantar oleh prodiakon. Ya, pasang lilin, pandang salib. Kalau kita ingat lagi ya, yang sangat sulit kita bayangkan itu di dalam bacaan tadi itu Yesaya 52 ayat 14 ya. Di situ dikatakan apa? Banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Coba di depan salib itu, pandang salib itu seperti yang dikatakan oleh Yesaya, sudah tidak ada lagi bentuknya. Sudah hancur babak belur. Maka pandang salib dan bicaralah pada Yesus. Apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan hatinya? Apa yang belum kita lakukan? Dan apa yang mau kita lakukan?
Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya habis-habisan. Dia mengorbankan dirinya dengan tulus. Dia ikhlas, penuh kasih. Bahkan dia mengampuni orang yang menyiksanya. Untuk apa? Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Mari kita coba, teman-teman yang tidak bisa mencium salib hari ini, cobalah lakukan untuk bisa merasakan betapa Yesus sungguh mengasihi kita. Salib itu membawa kasih, membawa pengampunan. Dan Yesus mengisi penderitaannya dengan salib. Maka salib Yesus itu mengisi penderitaan kita dengan kehadirannya. Mungkin dengan begitu, salib yang kita tanggung, salib kita masing-masing, itu bisa meringankan karena Yesus hadir di dalam salib kita itu untuk memulihkan semua yang sudah berantakan. Mari kita lakukan. Saat ini Yesus sudah dimakamkan. Jalan sunyi menuju belas kasih Allah. Semoga kita sebagai anak-anak Padre Pio sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah Bapa dengan melakukan metanoia, pertobatan sejati. Rasakan pada malam hari ini perjumpaan dengan Yesus yang rupanya sudah tidak seperti manusia lagi, bahkan tidak kita kenal lagi. Begitu menderita. Mudah-mudahan novena yang setiap malam kita laksanakan mengubah hidup kita. Belajar juga dari Padre Pio yang penuh penderitaan. Dan malam hari ini saya mau bersaksi. Sepanjang hari ini saya kesakitan. Sakit luar biasa. Pundak kiri saya. Saya sudah memberi segala macam obat. Saya urapi. Dan saya minum obat juga. Supaya saya tidak merasakan nyeri. Pada saat tadi doa dibacakan, mohon kesembuhan. Saya kembali mengurapi pundak saya kiri yang sakit sekali. Tadi saya tidak muncul karena saya sedang menerima komuni kudus di rumah. Dan saya mohon Tuhan menyembuhkan saya. Dan pada doa tadi, maka
pundak saya urapi dengan salib 3 kali. Dan pada waktu Ibu Dion bersaksi, sakit itu hilang. Praise the Lord. Saya cuma diingatkan betapa berat salib yang dipanggul Yesus. Tidak seberapa dibandingkan dengan salib yang kita tanggung. Ibu Dion tadi mengatakan, saya tidak menyadari, saya selalu bersungut-sungut. Tapi Tuhan begitu berbelas kasih. Mari teman-teman, kita lanjutkan permenungan kita pribadi lepas pribadi. Terutama saat-saat ini Yesus ada dalam penantian. Dia ada di dalam kubur, menunggu untuk bangkit. Dan semoga kita juga bangkit bersama-sama Yesus. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan. Teman-teman yang sungguh setia. Berdoa setiap malam. Bukan hal yang mudah. Tanpa pertolongan belas kasih Allah, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Dan kita bersyukur kita boleh dipilih untuk menjadi anak-anak rohani Padre Pio. Mari kita terus berserah dan belajar dari Bapa spiritual kita untuk meletakkan penderitaan kita juga dalam penderitaan salib Yesus. Tidak ada beban yang tidak bisa kita tanggung ketika kita bersamanya. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebangkitan Tuhan dan Raja kita. Amin. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih Bu Terima Evo. kasih teman-teman. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.